جهل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومع تبت بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Helmi Ajiz, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas topik yang insya Allah bermanfaat banget buat kita semua, terutama yang ingin mendalami dunia jurnalistik dan kepenulisan. Dan judul materi kita kali ini adalah mengoptimalkan berita, seni menata rubrik, judul, lead, dan diksi. Nah, biar nggak bingung dan makin paham, yuk kita bahas satu persatu dengan santai tetapi tetap serius. Mari kita mulai. Yang pertama, mengenal rubrik bukan sekedar kategori. Oke teman-teman sekalian, kita mulai dari rubrik terlebih dahulu. Kalau kalian sering baca koran atau buka portal berita online, pasti kalian sadar bahwa berita-berita itu dikelompokkan berdasarkan tema. Ada rubrik nasional, internasional, ekonomi, sampai gaya hidup. Nah, itulah yang disebut dengan rubrik. Rubrik itu penting banget karena membantu pembaca menemukan berita sesuai minat, membantu redaksi mengelola konten, dan bahkan bisa menjadi identitas media itu sendiri. Contohnya, rubrik tajuk rencana di Republika atau esai di Kompas. Itu sudah menjadi ciri khas yang dikenal oleh pembaca. Ada dua jenis rubrik. Yang pertama, rubrik berita atau hard news, bersifat faktual, aktual, dan objektif. Yang kedua, ada rubrik non-berita, yang biasa kita sebut dengan feature atau soft news. Pembawaannya lebih ringan, naratif, dan mendalam. Jadi, kalau kita suatu saat bekerja di media, kita harus paham bagaimana penempatan dan fungsi rubrik ini. Begitu kawan-kawan. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke topik yang sering menjadi dilema penulis, yaitu judul berita. Judul itu bisa dibilang gerbang utama dari sebuah berita. Kalau judulnya menarik, pembaca kemungkinan besar akan lanjut membaca hingga habis. Tapi kalau membosankan, ya berita kita bisa di-skip begitu saja. Dalam jurnalistik, judul yang baik itu harus mengandung beberapa kriteria. Yang pertama harus singkat, karena ruang terbatas apalagi di media cetak. Yang kedua fokus, langsung menunjuk ke inti. Yang ketiga sesuai dengan isi, biar nggak hanya mengejar clickbait. Dan tentu saja, yang terakhir harus menarik perhatian. Kita juga mengenal istilah fit to print, layak dimuat di media cetak, atau fit to broadcast, layak disiarkan di TV atau radio. Jadi, kalau mau menulis berita yang profesional, kita harus belajar bikin judul yang powerful tetapi tetap relevan pada zaman masa kini. Itu teman-teman. Masuk pada segmen yang ketiga, yaitu lead, paragraf pertama yang menggugah. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita mulai membahas lead atau teras berita. Teman-teman coba bayangkan, ketika kita sudah membuat judul yang menarik, tetapi paragraf pertamanya ngambang, gak jelas, atau malah membosankan. Apa yang kira-kira akan terjadi? Nah, betul banget. Pembaca akan langsung kehilangan minat bacanya. Nah, lead adalah paragraf pertama dalam berita yang menjelaskan inti informasi dari judul yang kita ambil. Dan lead memiliki beberapa fungsi, antara lain: yang pertama, memberikan gambaran awal, mengajak pembaca untuk terus membaca, dan yang terakhir, menjadi pengantar ke isi utama. Kawan-kawan sekalian, lead yang baik biasanya sudah mengandung atau menjawab 5W plus 1H. Who, what,
when, where, why, and how. Tapi, kita nggak harus memaksakan semua unsur dalam satu paragraf. Kita harus fokus saja ke informasi yang paling penting terlebih dahulu. Apalagi yang menggunakan pola piramida terbalik. Dan satu lagi, gunakan kalimat pendek, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, dan lead itu harus langsung nendang istilahnya, biar semakin menarik minat pembaca. Oke teman-teman sekalian, kita masuki segmen yang keempat, yaitu diksi, seni memilih diksi. Nah, segmen terakhir tapi yang gak kalah penting adalah soal diksi atau pilihan kata. Diksi dalam jurnalistik itu ibarat rem dan gas dalam mobil. Salah diksi bisa bikin berita jadi bias, ambigu, bahkan menyesatkan. Sebagai jurnalis atau penulis berita, kita harus paham betul makna dari setiap kata yang kita tulis, karena audiens akan menafsirkan berita berdasarkan kata-kata yang mereka baca. Misalnya, beda banget antara korban tewas dengan korban meninggal dunia, atau pelaku melarikan diri dengan pelaku kabur tak diketahui jejaknya. Setiap kata punya makna yang berbeda, dan setiap kata punya rasa, punya bobot, dan punya efek yang berbeda di dalam benak pembaca. Diksi yang baik itu harus jelas, harus akurat, dan tentu saja menghindari ambiguitas. Ingat, salah diksi bisa berdampak besar, apalagi di era media sosial yang serba cepat dan sensitif ini. Jadi, harus kita pahami bagaimana cara memilih diksi yang tepat agar berita kita menjadi berita yang hebat. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian learning journal kita pada minggu kali ini. Sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.